Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Banyak orang yang mengenalnya, terutama di tanah air ini. Meski tidak turut berjuang bersama para pahlawan di negeri ini, tapi beliau turut berkontribusi dalam melahirkan pahlawan-pahlawan di negeri ini. Mari sejenak kita berkenalan dengan salah satu cendekiawan muslim masyhur dari tanah Sumatera. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kenapa disebut Al-Minangkabawi? Karena beliau lahir di Kutotuo Agam, Sumatera Barat. Lahir di bulan Zulhijjah 1276 Hijriah, bertepatan dengan 26 Mei 1860 Masehi. Pada tahun 1287 Hijriah, Ahmad kecil yang belum genap berusia 10 tahun diajak oleh sang ayah yang bernama Abdul Latif untuk pergi ke tanah suci Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji selesai ditunaikan, sang ayah kembali ke Sumatera Barat, sementara Ahmad tetap tinggal di Makkah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dan menuntut ilmu dari para ulama-ulama Makkah, terutama yang mengajar di Masjidil Haram. Dimulailah perjalanan naik kapal berbulan-bulan menuju Makkah ke sana. Selain belajar agama, dia juga belajar sejarah, aljabar, ilmu falak, berhitung, serta geometri. Di antara guru-guru Syekh Ahmad Khatib rahimahullah di Makkah adalah Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Makki Asy-Syafi'i, penulis kitab I'anatut Thalibin. Dalam ensiklopedia Ulama Nusantara mencatat beberapa ulama lain sebagai guru Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah, yaitu di antaranya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah, Sayyid Yahya Al-Qalyubi, dan Syekh Muhammad Saleh Al-Qurdi. Mengenai bagaimana semangat Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah dalam thalabul ilmi, seorang ulama yang sezaman dengannya yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah, dalam Siyar wa Tarajim halaman 38, beliau menuturkan, ia adalah santri teladan dalam semangat, kesungguhan, dan ketekunan dalam menuntut ilmu, serta bermudzakarah siang dan malam dalam berbagai disiplin ilmu. Karena semangat dan ketekunannya dalam bermutolaah terhadap ilmu pasti seperti matematik, aljabar, perbandingan, teknik, hayat, pembagian waris, ilmu mikot, dan zij, beliau dapat menulis buku dalam disiplin ilmu-ilmu itu tanpa mempelajarinya dari guru alias otodidak. Selain mempelajari ilmu Islam, Syekh Ahmad juga gemar mempelajari ilmu-ilmu keduniaan yang mendukung ilmu agamanya, seperti ilmu berhitung untuk membantu menghitung waris dan juga bahasa Inggris sampai betul-betul kokoh. Salah satu kebiasaan beliau selama belajar adalah sering pergi ke kedai buku di salah satu pojok kota Mekah, lantas membaca buku itu di sana dengan tekun. Pemilik kedai buku mungkin setelah hari yang kesekian terpesona melihatnya. Anak muda itu bukan orang Arab, tapi luas sekali ilmunya, baik sekali perangainya. Pemilik kedai buku tertarik dengan kecerdasan dan akhlak yang dimiliki Ahmad Al-Minangkabawi. Suatu hari, ia berkata, "Wahai anak muda, apakah kamu sudah menikah?" Syekh Ahmad menggeleng. Beliau anak perantauan, tidak punya uang, belajar saja sambil numpang. Bagaimana mungkin menikah? Sang pemilik kedai buku itu berkata, "Maukah kamu menikah dengan salah satu anak gadisku?" Beruntung sangat nasib beliau, maka menikahlah beliau dengan anak gadis pemilik kedai buku itu. Dari pernikahan itu lahirlah satu anak. Tapi takdir berkata lain. Beberapa tahun kemudian sang istri meninggal karena sakit. Syekh Ahmad menikah lagi dengan sang adik.
karena pemilik kedai buku itu menikahkannya dengan anaknya lagi. Karena ketekunan yang luar biasa dalam belajar, Syekh Ahmad tumbuh menjadi cendekiawan Islam yang mumpuni, ilmunya luas, pemahamannya dalam. Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-20. Jadilah beliau ulama yang sangat dihormati di tanah Mekah. Ribuan orang berguru padanya, termasuk salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saat mereka naik haji menimba ilmu di Mekah, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi sempat menjadi gurunya. Beliau bersama ulama Al-Bantani dikenal dengan sebutan guru para ulama besar di Indonesia. Terpuncak dari kecendekiaannya, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, beliaulah imam pertama non-Arab di tanah Mekah. Bukan main, anak rantau dari tanah Minang. Dulu belum genap 10 tahun saat meninggalkan Teluk Bayur, sekarang menjadi imam di epicentrum pergerakan Islam. Lihatlah wajah beliau sekali lagi. Kisah waktu kita darinya ratusan tahun lebih. Kisah jauh kita darinya belasan ribu kilometer. Tapi inilah salah satu ulama besar Indonesia. Beliau memang tidak berperang melawan penjajah Belanda, tidak mengangkat bambu runcing atau rencong menghadapi penjajah, tapi tak terbilang pemahaman, pendidikan tentang kemerdekaan, nilai-nilai kemanusiaan, gelora perjuangan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Lantas, murid-muridnya lah yang kemudian hidup mati melawan penjajah. Beliau sangat penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Menulis ratusan buku yang masih banyak dipakai di pesantren-pesantren, menyebarkan pemahaman terbaik dari ujung ke ujung tanah Indonesia. Ialah Syekh Ahmad Al-Minangkabawi.